Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat berbarokah. Saya tidak akan memperpanjang. Saya bagi mik mawon nggih. Saya awali dengan membacakan pantun. Pulau Nopo, Pulau Selayar, dari Lebak sampai Paromaan. Selamat datang di Pulau Bawean, Kiai Dermawan beserta rombongan. Tepuk tangan dulu. Pulau Nopo, Pulau Gili, naik sampan di pagi hari. Pulau Bawean, Pulau Mesti, Pulau Putri, juga Pulau Santri. Alhamdulillah. Yang pertama kali hadirin, ini penulisnya Rawuh, Mas Masud. Saya baca tulisan beliau banyak. Juga beliau Romo Kiai Rawuh. Maka kesempatan yang sangat berbarokah ini, langsung pertama kali kita mohon kepada Cak Masud ini berkenan menyampaikan pokok-pokok, terutama 9 kehebatan beliau ini, Mas. Nggih. Sampun dibaca semua nggih? Alhamdulillah. Sampun, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa muwajahah. Saya, Bapak Ibu sekalian, sudah kedua kalinya ke Bawean ini. Dulu waktu itu belum ada landasan atau bandara, naik kapal, sehingga saya sama teman-teman waktu itu mendarat di laut. Bener ya, mendarat di laut ya, karena memang nggak bisa ke pinggir, harus cincing-cincing celana waktu itu. Sehingga saya sama Cak Imin, termasuk ibunya, ikut tenggelam di laut semua, gitu kan, baru ke pinggir. Alhamdulillah, kemajuan luar biasa, sekarang sudah ada landasan kapal terbang. Saya sangat terkesan sekali dengan Bawean, karena walaupun 2 kecamatan, tapi banyak menjadi tokoh nasional di Jakarta. Cuman sayangnya, mohon maaf, tokoh-tokoh di Bawean itu hanya di bidang politik. Betul ya? Nah, ini padahal perlu ulama, perlu tokoh pendidikan, intelektual yang mumpuni. Sebetulnya ada teman saya, senior saya di Tebuireng, Pak Kiai Anwar Sadat, tapi beliau lebih suka di Singapura kayaknya. Dan konon memang di sini keluarga beliau ya, Anwar Sadat. Sering sampai sekarang komunikasi dengan beliau. Beliau menetap di Singapura. Dulu waktu di pesantren Tebuireng, beliau senior saya. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, saya berterima kasih tadi sudah baca koran saya. Itu Harian Bangsa, itu koran saya. Saya kebetulan di situ sebagai pendiri, yang alhamdulillah juga owner, pemilik, dan juga CEO dari Harian Bangsa dan Bangsa Online. Nah, tulisan-tulisan saya ini adalah catatan jurnalistik yang sudah pernah dimuat di Harian Bangsa dan Bangsa Online. Saya tertarik menulis beliau, Ki Asep ini, karena banyak hal. Jadi kalau ditanya atau disampaikan tadi sama moderator ada 9 kehebatan, ya memang kehebatan itulah yang kenapa saya kemudian tertarik. Saya dulu, ya mohon maaf, tidak gampang menulis tokoh. Yang saya tulis biasanya Gus Dur atau tokoh-tokoh yang nasional. Saat itu Ki Asep, mohon maaf, belum sepopuler sekarang, tapi saya melihat potensi beliau luar biasa. Nah, karena itu saya sangat tertarik. Kebetulan saya berdekatan atau dekat dengan beliau itu ketika pemilihan gubernur Jawa Timur, karena saya memang pendukung Bu Khofifah, beliau pendukung Bu Khofifah, lalu saya sowan ke beliau. Nah, ketika sowan itu, saya ini orang Madura asli. Kalau ke sowan ke kiai itu biasanya kan harus nyalamin uang, gitu kan? Biasa itu bahasa orang Madura, saya bakalan tuh acabis, gitu kan? Nyalamin uang berapapun. Kenapa? Karena tabarukan.
saat itu saya masih ingat dikasih uang dan sarung. Nah saya akhirnya, wah nggak enak nih masa santri malah dikasih uang. Saya rembukan dengan teman-teman waktu di luar rumah beliau, dalam beliau, kita kembalikan lagi ya, kita sepuluh adab, saya kita sepakat mau dikembalikan. Ketemulah Pak Fatkur, ajudan beliau waktu itu. Saya sampaikan saya mau mengembalikan uang ini karena tidak layak. Seharusnya saya yang ngasih uang, tapi kok sudah didahului tadi saya dikasih uang. Ya kata Pak Fatkur waktu itu, jangan Pak, nanti Pak Yai tersinggung. Semua tamu yang kesini memang dikasih uang sama sarung. Lah, beliau sudah membalik ya kan tradisi yang seharusnya kita yang ngasih uang, beliau malah yang ngasih uang. Ini pertama pengalaman saya. Ya sebetulnya saya kalau ditraktir Pak Kiai itu kiai-kiai lain sering, tapi kalau sholat itu kan enggak. Saya dulu sering diajak Bang Furlan, Kiai Haji Yusuf Hasyim, pengasuh pesantren Tubiran, ya memang karena santri diajak ya diajak makan macam-macam kan, gitu kan, diajak diskusi biasa. Tapi kalau dikasih uang waktu sholat ya baru kali ini. Nah karena itu jenengan kalau sholat nanti kalau dikasih uang jangan kaget. Sebaliknya juga gitu, kalau nggak kasih uang juga jangan kaget. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beliau punya potensi luar biasa, terutama dari segi ilmu dan sekaligus dipraktekkan dalam pendidikan. Saya pengusaha, saya ini pengusaha media, pengelola media yang sudah terbiasa kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Saya dekat Pak Dahlan itu karena Pak Dahlan melihat saya waktu itu, oh ini anak muda waktu itu awal-awal jadi wartawan, kok pagi-pagi datang pulangnya terakhir. Akhirnya didekati, diajak ngobrol, lalu saya mendirikan koran itu. Nah saya melihat sebagai orang yang pernah yang berhubungan dengan koran yang kerjanya siang malam, Pak Yai ini luar biasa. Kenapa? Daya pikirnya maupun kerja kerasnya itu luar biasa. Itu saya semakin tertarik. Berarti beliau memang bukan hanya ulama seperti dalam kitab yang kita pahami, yang hanya menekuni spiritualitas, tapi juga menekuni gerakan-gerakan pemikiran yang beliau lakukan sehingga sangat inovatif. Nah, saya ingin menginformasikan sebelum saya lebih jauh, beliau ini punya pendamping namanya Nyai Ali Fadilah. Nyai Ali Fadilah ini, mohon maaf, penghasilannya sekarang dalam 1 bulan 2 miliar. Gitu ya, penghasilannya 2 miliar. Padahal beliau ini, mohon maaf, tidak pernah mengenyam perguruan tinggi. Beliau dinikahi sama Kiai Asep itu pada waktu SMP. Nanti beliau bicara sendiri. Setelah itu beliau sekolahkan di Aliyah di Sidoarjo. Sementara Pak Yai saat itu sudah jadi guru. Kalau digabung penghasilannya dengan Pak Yai dalam 1 bulan bisa 8 miliar. Saya nggak habis pikir kalau saya punya penghasilan seperti itu, maka yang terbayang ayat Masna wa Sulasa wa Ruba. Iya enggak? Pak Yai ini suami yang paling setia. Sampai sekarang paling tidak yang saya ketahui gitu kan. Sampai sekarang beliau masih tetap cinta Bu Yai gitu kan. Nah karena itu kekaguman-kekaguman saya ini yang akhirnya saya tulis dalam buku itu. Nah tapi jangan lupa bahwa Pak Kiai itu kaya bukan kaya begitu saja, penuh liku waktu kecil, karena beliau itu ditinggalkan abahnya
Kiai Abdul Halim itu pada usia kelas 2 SMA wafat. Waktu beliau kelas 2 SMA wafat. Ayahnya bukan orang sembarangan. Tadi sudah disebutkan sama Al-Mukarram Gus Bafirin yang mewakili Bupati selaku gubernur, bahwa Kiai Abdul Halim itu pendiri Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama yang selalu menjadi komunikator atau penghubung antara Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai inisiator pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi pendiri ulama dan saat itu pasti sekaligus pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang lagi kita usulkan untuk menjadi atau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Waktu beliau ditinggal wafat oleh abahnya, berarti tokoh besar kan, karena memang pernah jadi anggota MPRS. Ki Halim itu pernah jadi anggota MPRS, pernah jadi pengurus partai Nahdlatul Ulama, dan tentu juga menjadi ulama besar karena pernah mondok bersama Kiai Wahab Hasbullah di Makkah. Jadi orang besar ayah beliau. Tapi beliau Kiai Asep ini waktu ayah anda wafat, beliau terpaksa drop out. Ngerti drop out dulu? Apa? Ambu. Ya keluar dari sekolah. Ambu tak sekolah. Nah, karena ambu tak sekolah, beliau ini ya otomatis, kenapa ambu tak sekolah itu karena faktor biaya, karena tidak ada yang biaya. Nah, otomatis beliau tidak sekolah. Tapi pikirannya ini yang saya sebut tadi itu, pikirannya ini terus apa ya? Punya obsesi besar, walaupun sudah tidak bisa sekolah karena biaya tidak ada, tapi beliau tetap obsesinya menjadi orang besar, menjadi orang sukses. Dan makan itu, beliau dalam buku itu sudah saya tulis, tetap mondok walaupun tidak sekolah, makannya cari sisa-sisa santri. Kalau zaman dulu itu kan santri nggak masak sendiri, nggak kayak sekarang. Jadi ada dapur tersendiri, santri itu waktunya ngeliwat atau waktunya masak, biasanya masak. Nah, sisa-sisa santri itu yang dimakan oleh beliau. Bayangkan. Nah, karena kemelaratannya itu, ketika mahasiswa beliau juga nggak pernah kos, tidur di musola dan sebagainya. Otomatis nggak ada yang cewek, ada cewek yang nengok, ya kan? Wajar kan, manusiawi, karena dianggap nggak punya masa depan. Bahkan beliau sempat melamar 3 perempuan, 3 cewek, diterima tapi mudah ditolak. Tapi nggak ada orang tua, calon mertua itu yang mau menjadi mengambil menantu, karena guru apalagi kan, yang mohon maaf zaman itu guru yang gajinya nggak tentu bahkan kecil, karena itu nggak ada yang mau, yaitu diterima sekian bulan, 6 bulan, 3 bulan dikembalikan lagi. Bahkan kata beliau sampai pernah calon mertuanya itu menasihati, jangan jadi guru kok, gak tak opo cek suki maksudnya. Nah, ternyata beliau kan menyatakan, saya bukan sembarang guru, saya ini punya obsesi besar, punya cita-cita besar. Nah, orang tua siapa yang percaya kalau memang gembel kan gitu, panganan cita-cita itu kan gitu kan. Nah, saat itu seperti itu kondisi Ki Asep. Jadi kalau sekarang ini menjadi miliarder dan dermawan, bahkan pada puasa kemarin itu sedekah dan zakatnya pada bulan Ramadan kemarin sekitar 10 miliar. Nah, kalau dilihat sekarang ya harus melihat ke latar belakang beliau. Nah, persoalannya, pertanyaannya, kenapa beliau bisa sukses? Pertama, saya selalu menukil hasil survei seorang dokter di Amerika Serikat, yaitu Thomas Stanley.
Thomas Stanley ini seorang guru besar, seorang intelektual di sebuah perguruan tinggi Amerika dan ahli survei. Karena kan ibu-ibu tahu kalau mau pilpres survei gitu kan. Nah, beliau ahli survei dan menyurvei 1001 responden. Jadi orang-orang itu ditanyai sebanyak 1001 orang-orang sukses maksudnya di Amerika. Nah, 733 orang sukses itu diantaranya miliarder atau milioner, orang-orang kaya. Nah, mereka ditanya satu persatu, apa yang menyebabkan kamu bisa berhasil sukses menjadi kaya raya? Apa yang menyebabkan kamu bisa menjadi orang milioner? Itu ditanya satu persatu sebanyak 733 dari orang sukses sebanyak 1001 tadi. Jadi jumlah respondennya itu 1001, tapi yang 73 ini 733 ini adalah orang-orang kaya. Dari hasil survei itu Stanley menyimpulkan ada 100 faktor yang membuat orang sukses. Lalu diklasifikasi mulai nomor 1 sampai 100. Tapi dari beberapa faktor itu saya akan sebut 4 saja. Pertama, mereka mengaku sukses karena integritas, karena kejujuran. Bayangkan, karena kejujuran. Nah, kalau kejujuran pasti kiai gudangnya kejujuran. Jadi faktor utama pengakuan para milioner itu sukses karena jujur. Makanya Bunyai Fadilah, Ali Fadilah istri beliau mengakui ya memang kalau jujur kita nggak usah modal katanya, karena orang akan nitipkan banyak barang dagangannya kepada kita, karena kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di semua negara. Faktor kedua menurut Stanley hasil penelitiannya itu disiplin yang keras. Orang yang disiplin rata-rata 80% sukses, itu pasti itu. Nah, yang ketiga pandai bergaul. Beliau menyampaikan ya mengistilahkan dengan apa? Pandai berkomunikasi. Nah, yang keempat karena dukungan pasangan atau teman hidup. Kalau suami ya istri, kalau istri ya suami. Nah, karena itu bagi yang masih jomblo segera nikah kalau ingin sukses. Betul, serius ini. Jadi pasangan itu menjadi faktor yang bisa membuat orang sukses. Nah, pendidikan IQ yang tinggi di mana tempatnya? Kok di 4 ini aja enggak, di 10 faktor itu juga enggak ada. Ternyata IQ itu menempati pada faktor ke-21, sementara pendidikan itu ke-23. Jadi nggak penting mau sekolah di mana, di Harvard University, UNER, UGM, UI, Al-Azhar. Bukan itu hasil penelitian ini yang menyebabkan orang itu sukses, tapi karena 4 itu tadi. Artinya kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau ditanya lembaga pendidikannya Pak Yai, maksudnya sekolah di mana saja, pernah saya tanya, Pak Yai gimana pendidikannya? Wah, gak karu-karuan pendidikan saya katanya waktu menjalani itu. Karena apa? Beliau sukses karena memang faktor pribadi beliau, bukan karena lembaga pendidikannya. IQ juga gitu. Di Indonesia kalau kita mau melamar kerja, pasti yang dites pertama IQ-nya tinggi apa enggak. Padahal dalam penelitian ini menempati di tengah, walaupun bukan di belakang. Bahwa IQ itu penting ya, tapi disiplin dan seterusnya itu yang menjadi lebih penting. Nah, problemnya di Indonesia, mohon maaf, kita ini tidak suka baca. Nah, ini tugasnya para guru itu. Sebetulnya memintarkan murid itu nggak perlu ngoyo-ngoyo kalau menurut saya.
nggak perlu terlalu metodologi yang tinggi, bisa nggak memotivasi anak didik itu pintar baca, punya minat baca. Gus Dur itu hebat bukan karena sekolahnya ini, nggak lulus Gus Dur itu, masuk di Al-Azhar, keluar apa sekolahnya, kayak waktu saya di pesantren gini pelajarannya keluar. Beliau lebih banyak di perpustakaan, di Baghdad juga gitu. Nah, karena itu tugas guru sebenarnya paling utama bagaimana mendorong atau memotivasi anak-anak itu untuk punya minat baca. Hasil penelitian WHO, mohon maaf, WHO itu adalah lembaga atau bidang pendidikan dari PBB. Hasil penelitian WHO, orang Indonesia itu yang punya minat baca sangat sedikit sekali. Kalau di persentase 1000 orang hanya 1. Jadi dari 1000 orang hanya 1 yang punya minat baca yang tinggi. Nah ini kan umat. Bahkan penelitian lain juga menyebutkan dari 60 negara itu minat baca orang Indonesia nomor 3 dari bawah, 57. Ini kan problem berat. Padahal kiai-kiai dulu selain punya niat baca, minat baca tinggi, juga pintar menulis. Coba kalau Bapak Ibu sekalian baca Fathul Mu'in, baca Hikam, itu kan ada mu'alifnya. Seandainya mereka, para ulama tempo dulu ini tidak piawai menulis, apa yang akan kita kaji sekarang? Nggak punya hasanah intelektual, nggak punya warisan kitab yang bisa kita warisi. Karena itu Imam Syafi'i selalu menyatakan bahwa tangan, jari-jari saya ini akan segera punah ketika saya meninggal, tapi hasil karya saya ini akan abadi sampai kiamat. Itu Imam Syafi'i yang kita anut madhabnya selama ini. Tradisi membaca dan tradisi menulis itu menjadi nomor 1. Pak Yai juga sama. Beliau nanti bisa cerita ketika keluar dari pondok karena sudah tidak bisa sekolah, beliau melalang buana, yang dibawa itu di dalam tasnya kamus, diantaranya Munjir, kamus bahasa Arab, dan kitab-kitab yang beliau pelajari. Di samping hanya 2 helai baju katanya. Jadi minat baca yang tinggi inilah yang akan menjadi kita sukses. Sampai sekarang beliau itu ya karena sudah sibuk itu mungkin nggak sempat baca, selalu telepon saya, mohon maaf, ada informasi apa Pak Maksud tentang nasional, ada informasi apa Pak Maksud tentang politik. Itu artinya minat bacanya tinggi. Gus Dur walaupun mohon maaf, walaupun sudah tidak melihat, itu malah mendengarkan kaset-kaset yang terkait dengan opini, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ya karena memang sudah nggak bisa melihat. Sama dengan beliau masih alhamdulillah masih sehat, tapi beliau sibuknya luar biasa sehingga nggak sempat baca. Tapi beliau selalu minta informasi kepada orang yang dianggap kompeten. Jadi sekali lagi saya kembali kepada guru-guru dan juga para pengasuh pesantren, yang paling utama itu bisa memintarkan orang, memintarkan anak itu kalau kita bisa memotivasi. Saya sendiri mohon maaf punya anak 4 laki semua, di perguruan tinggi semua, enggak, yang 1 masih belum. Tapi ya itu, untuk memotivasi sulitnya minta ampun. Padahal saya paling senang baca mulai. Ya mereka ya tidak spektakuler gitu. Padahal mereka anak-anak saya itu mohon maaf lebih cerdas dari saya. Ya bahasa Inggrisnya bagus, ranking terus di UNER dan seterusnya. Tapi kan kurang dasar cara bacanya itu, sehingga yaitu tadi akhirnya mengalami kendala-kendala. Makanya saya tidak pernah berhenti, bahkan tantang mereka, kamu kalau mau beli buku
berapa juta bahkan puluh juta pun saya siapkan uang. Saya selalu begitu pada anak saya, silakan beli. Karena saya pengalaman pribadi, saya nggak pintar sekolah tapi suka baca, tapi akhirnya ya bisa menjadi penulis, bisa banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasional karena nyambung gitu kan. Jadi sekali lagi faktor belajar. Terakhir soal kehebatan beliau yang 9 tadi disampaikan moderator. Beliau itu mendirikan pondok pesantren dalam waktu singkat, tapi luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa perkembangannya, luar biasa santrinya. Santrinya sekarang sudah 16.000. Dan yang paling penting lagi seperti saya catat di situ, beliau ini bukan hanya bisa menarik santri sebanyak-banyaknya, tapi bisa menciptakan santri itu berprestasi luar biasa. Seperti Bapak Ibu sekalian lihat di koran saya dan bangsa itu, yang halaman 1 paling atas itu berapa ratus yang diterima di perguruan tinggi favorit lulusan kemarin, dan itu tiap tahun 400 lebih. Semua orang geleng-geleng kepala. Sekolah-sekolah lain sulitnya minta ampun, nembus ITB, UGM, UNER dan seterusnya. Amanatul Ummah luar biasa bisa dengan mudahnya. Belum di luar negeri, saya pernah diajak beliau ke Universitas Al-Azhar Mesir, ada 400 santri Amanatul Ummah yang kuliah di Mesir. Bayangkan, lalu di Maroko juga, di Tunisia dan seterusnya. Belum lagi di Belanda, di Rusia, di Inggris, Amerika, Cina juga. Jadi luar biasa. Nah, karena itu saya bilang hebat, karena umumnya orang hanya bisa menarik santri sebanyak-banyaknya, tapi belum tentu bisa mencetak santri berprestasi. Beliau lengkap, yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.